mudah sekali merasakan sakit. Nah, sama kondisi mental kita kalau tegang terus, bayangin, gitu ya, jadi gampang kesinggung, itu tadi ya, gampang marah, itu. Dan kemudian dari tension ini, dari ketegangan ini, resikonya adalah permasalahan personal, gitu ya, seperti burnout, ya, atau kelelahan ekstrim. Kemudian demotivasi, udah gak semangat lagi, udah ngerasa kebiasaan yang dilakukan yang menyenangkan juga gak asik, gitu. Kemudian udah mulai kehilangan fokus, biasanya yang karyawan nih. Halo semuanya, teman tumbuh yang luar biasa, selamat siang dan selamat datang di webinar kita kali ini yang tentunya super relate dan insightful. Kali ini bareng aku, Dimas Prayoga, yang akan nemenin kalian semua selama webinar ini berlangsung. Nah, sebelum kita mulai, coba dong kenalan dulu di kolom chat nama dan asal teman-teman semuanya, teman tumbuh yang udah gabung di Zoom ini, di webinar kita, biar kita saling kenal. Dan di sini kita hari ini mau membahas tentang fenomena sandwich generation. Nanti dalam webinar ini juga akan banyak dipaparkan oleh pemateri. Dan sambil nunggu kalian kenalan di kolom chat, coba deh siapa di sini yang sering ngerasa kayak dipaksa, terus jadi tulang punggung keluarga, tapi kemudian kita juga punya keinginan-keinginan di masa depan. Nah, kalau tadi teman-teman juga dengerin soundtrack di webinar kita, itu adalah soundtrack film Home Sweet Alone. Home Sweet Alone ya. Jadi dalam film itu juga kemudian teman-teman atau yang sudah nonton ya bisa melihat gambaran fenomena sandwich generation, di mana Kaluna dalam film itu terpaksa dalam kondisinya harus kemudian bertanggung jawab terhadap keluarganya, namun kemudian dia juga punya keinginan masa depan. Kalau dalam film itu Kaluna itu pengen beli satu rumah yang dia inginkan, tapi kemudian dia harus mematahkan keinginannya untuk kebutuhan keluarganya. Nah, kira-kira gambarannya untuk sandwich generation itu seperti itu. Cuma nanti akan lebih detail dikupas dalam webinar kita hari ini. Nah, topik ini tuh relate banget sama kita, teman-teman Gen Z terutama ya, dan juga teman-teman yang lain. Di mana tuntutan keluarga kadang bikin kepala kita rasanya pengen pecah. Dan makanya penting banget nih kita bahas bareng gimana sih caranya biar kita, para Gen Z, milenial ini tetap waras dalam kondisi seperti ini atau dalam kondisi sandwich generation ini. Nah, kenapa sih istilahnya sandwich generation? Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya kenapa kemudian istilah ini atau term ini keluar sebagai sandwich generation. Jadi sandwich generation simpelnya sebetulnya kita sebagai anak dari keluarga kita misalkan itu memiliki tanggung jawab untuk supaya kemudian kita bisa memenuhi beberapa kebutuhan yang ada di rumah, di keluarga kita. Tapi kita pun sebagai seorang anak ya dalam keluarga kita juga punya keinginan-keinginan yang kita ingin capai. Nah, pembahasan ini sebetulnya lebih ke kondisi yang kemudian memaksa kita untuk bertanggung jawab atas masa depan kita, tapi juga kita harus kemudian menghandle beberapa kebutuhan yang ada di rumah. Nah, di webinar ini juga kita nggak cuma curhat tentang pembahasan ini ya, tapi juga kita bakal dapat tools dan juga tips praktis biar kita bisa survive dan bahkan thrive sebagai sandwich generation. Nah, buat teman-teman yang sudah siap untuk level up mental health-nya, kalau udah siap, mari kita sambut narasumber kita, Kang Sopian. Boleh bergabung, Kang, bersama kita. Nah, aku sebelumnya mau nyapa-nyapa dulu nih, Kang. Teman-teman yang sudah gabung juga sudah ada di webinar kita. Ada dari Kediri, Jawa Timur, ada Fahlan, dan beberapa dari Jakarta, Jawa Barat bahkan. Mereka sudah bergabung. Sebelumnya kita memang sudah mengadakan beberapa webinar, Kang. Jadi diawali dari kita membahas soal anxiety, kecemasan. Terus kemarin juga terakhir sama Teh Aziza, kita membahas tentang
NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, kali ini kita dengan Kang Sopyan akan membahas sedikit banyak tentang persoalan ataupun fenomena yang berkaitan dengan sandwich generation. Nah, ini teman-teman juga ada dari Tangerang, Solo, dan beberapa wilayah yang lain. Aku senang banget sih bisa ketemu teman-teman walaupun kemudian masih lewat daring atau online. Tapi paling tidak Selaras Bertumbuh kali ini kolaborasi dengan Modivia bisa menyebarkan sedikit banyak lah manfaat ataupun ilmu pengetahuan, knowledge tentang apa itu sandwich generation dan fenomenanya, dan bagaimana kemudian kita menyikapi kondisi tersebut. Nah, aku ingin memperkenalkan sedikit tentang pemateri kita yang ini keren banget sih Kak Sopyan nih ternyata ya. Namanya Kak Muhammad Sopyan, MPSI psikolog. Jadi beliau menempuh sarjana psikologinya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lalu kemudian melanjutkan di Unpad ya Kang ya, sebagai magister profesi psikolog, dan juga tergabung di beberapa forum psikologi, termasuk juga nanti di Selaras Bertumbuh Kang ya, dan terlibat dalam beberapa penelitian tentang isu psikologi juga. Saya lihat beberapa dari CV yang dikirim. Nah, teman-teman boleh dong kasih tepuk tangan virtualnya nih buat pemateri kita, Kang Sopyan. Kang, sandwich generation. Jadi fenomena ini sengaja kita angkat karena memang ini juga menjadi topik diskusi di berbagai ruang, baik itu di sosial media ataupun di ruang-ruang real life, di tongkrongan-tongkrongan. Karena walaupun kemudian term itu tidak muncul di tongkrongan, tapi paling tidak sebetulnya gambaran yang diceritakan oleh teman-teman itu adalah kondisi di mana kemudian mereka sedang ada di fase ataupun dalam posisi sandwich generation. Nah, mungkin nanti Kang Sopyan juga bisa banyak membedah, terus juga bisa ngasih tools agar kita nih bisa survive nih, terutama para Gen Z nih Kang ya, bisa survive dan bahkan thrive dalam kondisi sandwich generation ini. Kang, tanpa berlama-lama lagi, silahkan disapa teman-temannya dan dipaparkan materi kita hari ini. Terima kasih, Kang. Baik, terima kasih Mas Dimas ya atas mukadimahnya, dan tadi udah diperkenalkan juga ya diri saya sendiri dan juga pembuka mengenai topik pembicaraan atau diskusi kita pada siang hari ini mengenai sandwich generation ya. Selamat siang rekan-rekan semuanya, salam kenal ya, saya biasa dipanggil Sopyan. Untuk ekspertis saya psikolog di bidang organisasi. Pio. Jadi ya Pio betul gitu. Namun saya juga terafiliasi di beberapa biro psikologi yang tadi sudah dilihat sekilas ya, gitu, sebagai psikolog menangani beberapa klien untuk melakukan konseling, kemudian ada juga yang coaching, pokoknya terkait dengan pertumbuhan diri gitu ya. Nah, mengenai topik sandwich generation yang akan kita diskusikan hari ini, itu memang sebuah fenomena yang sebetulnya dibilang baru enggak gitu ya, karena sudah cukup lama muncul gitu, itu sekitar 1980-an gitu ya. Nah, seperti biasa ya, istilah-istilah psikologi ini seringkali muncul dari barat ya, gitu ya. Sama seperti istilah sandwich generation ini munculnya dari Amerika gitu awal mulanya. Nah, tapi sebetulnya ini adalah fenomena yang sudah sangat lama terjadi gitu ya di lingkungan kita ataupun dalam kehidupan masing-masing gitu ya, khususnya pada diri pribadi rekan-rekan di sini yang hadir ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan oleh Selaras, bekerja sama Selaras Bertumbuh bersama dengan Modivia ya, mengundang saya untuk memfasilitasi rekan-rekan pada siang hari ini. Kita di sini akan bangun kesadaran dan knowledge ya, gitu, mengenai apa sih yang harus kita lakukan gitu ya sebagai sandwich generation. Nah, saya lihat di sini dari berbagai daerah dan saya lihat nampaknya memang ada di klasifikasi atau kategori sandwich generation ya, sebagian besar pesertanya di sini. Jadi pasti akan relate banget nih
Jadi akan sangat terbuka untuk sharing, curhat pengalaman pribadi gitu ya, atau mungkin menceritakan tentang pengalaman di keluarganya gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk slide materinya bisa dimunculkan ya? Nah, oke, terima kasih. Oke, sandwich generation itu, sesuatu yang kita alami sehari-hari, namun nampaknya menjadi sebuah isu gitu ya belakangan ini. Terutama dorongan dari penyebaran informasi ya, yang muncul di sosial media gitu, dari Instagram, dari TikTok gitu ya, sehingga orang-orang itu mulai melabeli gitu ya, fenomena ini. Dan, mungkin di antara rekan-rekan sekalian, ada yang melihat isu ini sebagai suatu pengalaman atau fenomena negatif, atau mungkin bisa dilihat secara netral, bahkan ada yang melihatnya sebagai pengalaman yang positif juga, itu sangat mungkin ya. Nah, sekarang kita akan lihat nanti ke depannya gitu ya, karena isu sandwich generation ini berdampak banyak gitu ya, terhadap kehidupan kita, mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan gitu, baik itu kehidupan pribadi gitu ya, maupun kehidupan keluarga, bahkan kehidupan secara sosial gitu ya sebetulnya. Tapi kita nggak akan bahas sampai ke, ranah sosial ini. Kita akan fokus kepada apa yang kita perlukan, sebagai pribadi sandwich generation ini. Nah, kita open data sedikit ya sebetulnya, bahwa di dunia ini gitu ya, dan di Indonesia sendiri, itu persentasenya memang cukup signifikan gitu ya. Proporsi antara sandwich generation dengan total gitu ya penduduk, baik di dunia itu ya, itu udah cukup signifikan gitu, 23 sampai 30%. Nah, di Indonesia sendiri itu mencapai 67% yang dilabeli sebagai sandwich generation, gitu. Nah, ini ada sebuah data yang dipaparkan oleh Kompas ya, barangkali di antara rekan-rekan ada yang pernah membacanya juga gitu ya, yang menunjukkan bahwa banyak sekali sandwich generation di Indonesia. Tentu saja karena kita berada di budaya yang mana, lokasi kita itu sebagai budaya timur ya, gitu. Budaya timur itu kan, diidentikan dengan budaya kolektif, gitu. Berbeda dengan budaya di barat, yang mana budaya individualistik, gitu ya. Jadi, segala hal yang kita lakukan gitu ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu orientasinya adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan keluarga. Di antara rekan-rekan bisa bayangkan, yang menjalani rutinitas baik sebagai pekerja atau wirausaha gitu ya hari ini, bayangkan deh dan coba direfleksikan lagi ya, itu untuk apa? Itu untuk siapa? Ya, nampaknya sedikit sekali porsi itu diberikan untuk diri sendiri gitu. Pasti yang paling besar adalah untuk kepentingan di luar diri, entah itu orang tua gitu ya, entah itu untuk anak bagi yang sudah berkeluarga, pasangan tentunya ya, pasangan istri atau suami gitu ya, yang melakukan, sharing revenue gitu misalnya, atau mungkin untuk adik, kakak gitu. Nah, jadi bisa terbayang bahwa ini sangat-sangat sudah sering terjadi gitu ya, di lingkungan kita di Indonesia gitu. Terutama di budaya-budaya tertentu, misalnya gitu ya, di budaya atau di suku Sunda, di suku Jawa, itu budaya kolektifnya itu sangat kental sekali, gitu ya. Mungkin di antara rekan-rekan ada yang pernah dengar, "Makan gak makan asal kumpul." Gitu ya, itu jadi salah satu moto yang sampai sekarang saya lihat itu masih diterapkan di beberapa budaya, apalagi di daerah pinggiran gitu ya, gitu. Maksudnya tentang moto itu tuh beberapa ada yang tidak ingin melakukan kegiatan merantau gitu, asal kumpul dengan keluarga. Nah, sehingga mereka memanfaatkan sumber daya yang ada di rumahnya, gitu. Yang penting mereka bisa membersamai satu sama lain gitu ya, dan terkadang mengesampingkan tentang pencapaian prestasi atau mungkin material seperti kekayaan gitu ya.
Oke. Nah, ini sedikit data gitu ya yang perlu kita lihat dan kita sadari bahwa apa yang kita alami gitu ya, mungkin ada yang mengalami dampak negatif dari peran sebagai sandwich generation ini, perlu kita sadari bahwa kita gak sendiri gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak apa-apa. Jika di antara rekan-rekan ada yang melihat ini sebagai masalah, mungkin perlu direfleksikan lagi. Nah, nanti untuk spesifiknya, apa sih yang perlu direfleksikan, apa yang perlu di-follow up, ditindaklanjuti, kita akan bahas ya di paparan berikutnya. Oke, boleh next? Oke, jadi kita akan lihat secara bersama-sama pemahaman dari sandwich generation ini seperti apa. Tadi sebetulnya sudah di-spill sama Mas Dimas ya, dan sebagian besar memang fenomena dari sandwich generation itu adalah tentang pembagian peran kita terhadap keluarga, baik itu keluarga yang lebih tua gitu ya, ataupun keluarga yang lebih muda gitu ya pemahamannya. Kalau keluarga yang lebih tua itu orang tua kita, atau mungkin kakek nenek gitu, paman, ada, pokoknya terkait dengan keluarga besar gitu. Kemudian bisa juga terhadap anak-anak kita untuk keluarga yang muda ya, atau adik gitu ya. Kemudian bahkan sangat memungkinkan ada yang membiayai dan merawat cucu, itu sangat ada gitu ya, sangat sering, fenomena itu saya temui, begitu. Nah, kemudian BPS itu ya pernah memproyeksikan di tahun 2025 itu akan terdapat 68 juta jiwa gitu ya, sekitar segitu, yang dikategorikan sebagai kelompok usia produktif. Nah, kemudian jumlah ini tuh setara dengan 24% sekitar itu ya, dari total penduduk yang akan berperan sebagai sandwich generation. Artinya menopang kelompok usia non produktif. Maksudnya adalah tadi yang saya sebutkan, kelompok yang keluarga yang tua atau keluarga yang muda gitu ya, gitu, 0 sampai 14 tahun dan di atas 65 tahun yang notabene itu udah pensiun gitu ya, lansia yang secara fisik juga sudah mulai menurun gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang masih produktif juga, gitu. Nah, ini saya dapatkan dari Kompas juga. Oke, nah, mmm, fenomena ini menjadi lebih kuat gitu ya, kalau misalkan kita bisa melihat dari struktur yang lebih luas gitu, yang lebih komprehensif. Maksudnya adalah kita perlu melihat fenomena sandwich generation ini dari berbagai lapisan. Nah, lapisan yang paling inti itu adalah dari diri kita sendiri, gitu ya, individual. Di sini bisa lihat ya, ini adalah, sistem ekologikal dari seorang tokoh Bronfeld Brenner. Sebetulnya, kerangka kerja ini digunakan untuk memantau tahapan perkembangan atau pertumbuhan individu gitu ya, dilihat dari berbagai lapisan sistem yang mengiringi seseorang bertumbuh atau berkembang, gitu. Nah, di sini yang paling intinya adalah dari diri kita sendiri. Nah, kemudian beranjak ke lapisan mikrosistem, ya, di sana bisa dilihat ya. Lapisan mikrosistem adalah lapisan terdekat dari diri kita, seperti keluarga, rumah, tangga, teman gitu ya, sekolah, dan pekerjaan. Nah, biasanya yang muncul isu tentang permasalahan dari sandwich generation di lapisan mikrosistem ini adalah tentang tuntutan peran kepada anak gitu ya, anak kecil, entah itu adik atau anak kandung gitu ya, atau mungkin anak sambung dan semacamnya, dan juga orang tua atau lansia gitu. Kemudian peran ganda antara pekerjaan rumah, lalu, eee, hubungannya antara pasangan dengan keluarga besar gitu. Nah, coba bayangkan, di antara rekan-rekan barangkali gitu ya, ada yang mengalami sendiri atau mungkin melihat, seringkali ada permasalahan atau isu yang berkaitan dengan pembagian peran ini, terutama berkaitan dengan tuntutan dari keluarga besar. Dan lebih detailnya, lebih intinya, kadang berhubungan dengan budaya patriarki, matriarki, itu nanti akan berkaitan dengan sistem lainnya. Ya, ini sangat umum terjadi ya, bahwa
perempuan itu diidentikan dengan peran sebagai di dapur, gitu ya, di rumah, mengurus anak, gitu ya, peran sebagai perawat, gitu, untuk keluarganya, untuk siapapun, semacam itu. Nah, ini akan menjadi permasalahan, gitu, kalau misalkan tidak berimbang pada pelaksanaannya. Kemudian kita beranjak ke lapisan yang mesosistem. Nah, lapisan ini adalah bercerita tentang interaksi antara elemen-elemen di dalam mikrosistem ini, gitu. Ya, misalnya ini terkait dengan bagaimana peraturan di tempat kerja, gitu ya, yang mempengaruhi peran orang tua terhadap anaknya, gitu. Misalnya tidak ada cuti melahirkan, misalnya gitu ya, sehingga si ibu dan atau si ayah itu berusaha untuk mengatur jadwal atau waktu sedemikian rupa sehingga peran atau figur untuk merawat anaknya itu jadi berkurang, gitu. Polemiknya seperti di satu sisi butuh gitu ya, jadi harus tetap produktif bekerja, tapi di sisi lain anak perlu dirawat. Nah, sehingga alternatif solusi yang umum kita jumpai misalnya nitipin anak gitu ya supaya tetap masuk gitu. Padahal masih kecil banget, masih bayi banget ya. Kalau di kota-kota biasanya dititip ke daycare ya, penitipan anak. Kalau di desa-desa, kampung gitu misalnya ya, itu biasa dititipin ke tetangga ya, kemudian ke saudara gitu, atau ke keluarga besar, kakek, nenek gitu. Nah, dari situ sendiri itu udah menghadirkan efek-efek tertentu ya, bisa kebayang ya, perbedaan pengasuhan antara oleh orang tua sendiri dengan orang lain gitu. Nah, kemudian beranjak ke lapisan ekosistem ya. Ini terkait dengan tadi ya, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diikuti, yang harus ditempuh gitu ya oleh individu gitu. Kalau misalnya nih di antara rekan-rekan ada yang berperan harus merawat orang tua yang sudah sepuh gitu. Bayangkan jika di lingkungan itu ada sebuah layanan yang menghadirkan perawatan untuk lansia gitu ya, entah itu panti jompo misalnya. Tapi sistemnya itu tidak melepas nilai-nilai positif hubungan orang tua anak gitu misalnya. Bandingkan dengan yang tidak ada gitu dan menghadapi permasalahan yang sama, tetap harus kerja, tetap harus cari uang. Maka akan lebih mudah yang menyediakan atau memprovide layanan lansia ini misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian beranjak ke yang bagian makrosistem, lapisan makrosistem. Nah, ini yang menjadi isu utama sebetulnya ya, terkait dengan sandwich generation. Intinya adalah tentang tuntutan atau ekspektasi sosial. Ini berkaitan dengan norma atau nilai-nilai seperti agama, seperti budaya gitu ya. Kalau di Islam itu kan kita diwajibkan ya sebetulnya untuk merawat orang tua kita yang sudah sepuh, yang sudah non produktif gitu ya. Apalagi yang maaf misalnya sakit-sakitan gitu ya, yang mengalami hambatan tertentu secara fisik maupun psikis seperti itu. Nah, tuntutan ini nih yang menjadi sumber masalah paling utama sebetulnya gitu. Nah, dan kadang ini yang menjadi pemicu utama masalah kesehatan mental yang nanti akan kita bahas ya. Nah, kemudian lapisan yang paling luar adalah kronosistem. Ini terkait dengan pergeseran, pergeseran kebijakan secara global gitu ya. Adanya pergeseran atau perubahan situasi lingkungan seperti pandemi kemarin. Mungkin di antara rekan-rekan yang bekerja di kantoran dan dikenakan WFH gitu ya, merasakan dampak yang lebih serius terkait dengan kesehatan mental ketika melakukan WFH. Bahkan pernah ada berita tingkat perceraian meningkat. Mungkin ada yang pernah dengar ya, ketika masa pandemi, ketika WFH gitu, karena ada masalah-masalah itu terkait dengan sandwich generation ini. Misalnya em, si orang tua gitu ya, yang terdampak oleh pandemi yang terkena virus corona itu harus jadi dirawat gitu ya oleh salah satu anaknya
Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri gitu di masa pandemi ini, yang tidak biasa. Nah, itu juga yang menjadi salah satu pemicu gitu ya, bagi permasalahan yang dihadapi sandwich generation. Oke. Nah, lalu bagaimana sih sebetulnya si sandwich generation ini bisa terjadi gitu ya? Oke, kita akan lihat di slide berikutnya. Boleh next? Nah, kita bisa lihat itu sebagai proses sandwich konflik gitu ya, katakanlah begitu. Nah, yang di dalam lingkaran itu bayangkan adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian ada beberapa peran yang harus ditempuh, yang harus dipenuhi gitu ya, sebagai diri. Bagi yang sudah menikah misalnya ada anak, peran kita sebagai orang tua gitu ya kepada anak. Kemudian ada orang tua, bagi orang tuanya yang masih ada dan juga mengalami masalah kesehatan dan sebagainya gitu ya. Di situ ada peran sebagai anak. Atau saudara, kekerabatan. Ini sangat umum yang kalau saya bilang bisa, dibilang sebagai ironi gitu ya. Misalnya harus membiayai adik gitu atau bahkan kakak. Mungkin di antara rekan-rekan ada yang mengalami permasalahan ini ya. Dan saya, memiliki beberapa kerabat ataupun teman yang mengalami isu serupa gitu. Dia harus membiayai adik kakak gitu. Ada juga yang membiayai, mmm, kerabat yang terdekat gitu ya, dari keluarga pasangan misalnya, ada gitu. Kemudian peran sebagai pekerja, entah itu karyawan atau mungkin tadi sebagai wirausahawan gitu ya, gitu. Nah, ini sebagai sumber dari pembagian peran atau peran ganda gitu kan. Ini akan menjadi salah satu pemicu dari munculnya konflik dalam diri gitu ya, yang memperkuat isu tentang sandwich. Nah, kemudian kita lihat ke panah yang mengarah ke atas. Itu adalah ekspektasi dari diri kita, keinginan. Tadi sudah di-spill sama Mas Dimas ya, dari sebuah film gitu. Di situ si pemerannya menginginkan sebuah pencapaian tertentu gitu ya, kita katakan seperti itu. Karena kan bisa macam-macam gitu, ada yang mau lanjut studi, kalau tadi dari film ada yang pengen rumah besar gitu ya, ada yang pengen menjadi peran tertentu atau memiliki karir tertentu, yang barangkali itu tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya gitu ya, untuk diri dan keluarga. Jadi merubah, menggeser ekspektasi. Itu juga bisa memicu gitu ya, memperkuat isu sandwich ini. Dan kemudian kita lihat ke, sebelah kanan ya, panah yang kanan itu adalah tentang ekspektasi sosial. Kalau ini sudah tadi disinggung sedikit ya. Ekspektasi sosial ini nih yang cukup, mempengaruhi secara berbahaya terhadap diri kita sebetulnya. Karena kadang kita berusaha untuk memenuhi ekspektasi ini gitu, untuk menjaga rasa harga diri kita. Ya ini disadari atau tidak ya, ini sangat dekat gitu dalam mempengaruhi kualitas kesehatan mental kita. Ini yang panah ke bawah. Nah, ini yang jadi konsentrasi kita ya, fokus kita, sehingga mempengaruhi bagaimana naik turunnya kualitas kesehatan mental, gitu, atau tekanan psikologis, gitu. Nah, nanti macam-macamnya kita akan bahas di slide berikutnya. Untuk Q&A-nya kita break dulu, kita masuk ke materi karena tadi materinya belum selesai juga Kang. Betul, Tapi memang iya, karena antusias teman-teman ingin bertanya, karena mungkin memang topik ini relate banget ya sama iya, teman-teman dan kehidupan sehari-hari. Tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa memang topik tentang sandwich generation ini dan sebetulnya banyak topik dari topik-topik psikologi itu memang gak ada habisnya ya, karena memang relate banget sama kehidupan sehari-hari, termasuk sandwich generation ini. Oke iya. Kang, bisa dilanjutkan di slide berikutnya, tadi belum selesai juga. Baik, terima kasih Mas Dimas ya. Oke, boleh next slide ya. Oke, nah ini mungkin tadi ada beberapa yang menanyakan sebetulnya ya, dan udah, di-spill gitu ya beberapa hal. Jadi ini semacam ringkasannya gitu. Proses penurunan kualitas kesehatan mental gitu ya, akibat dari isu yang muncul sebagai sandwich generation itu, prosesnya itu gini, tadi ya tentang inputan.
Misalkan terkait dengan peran ganda gitu ya. Eh, Konsumsi waktu yang dibutuhkan untuk diri sendiri jadi berkurang gitu. Jadi kurang istirahat, kurang tidur, kurang me time gitu ya untuk diri sendiri. Jadi kurang adanya self care gitu karena kita menghabiskan waktu untuk di luar diri gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan ketegangan. Ya, ketegangan ini adalah dampak negatif gitu ya dari inputan tadi. Kita jadi stres gitu ya. Kemudian emosi amarah gitu ya muncul atau mungkin lebih meningkat karena tuntutannya kan ada macam-macam ya, mungkin di pekerjaan kita udah habis gitu atau dengan lingkungan pertemanan dengan tetangga juga sangat mungkin gitu ya terjadi udah habis. Kemudian ada frustrasi juga tadi disinggung ya dengan penanya tentang ketika ada perasaan bersalah kalau misalkan tidak memenuhi ekspektasi terkait untuk merawat gitu ya, dan kemudian pikiran negatif. Nah, pikiran negatif ini menjadi cikal bakal dari rasa bersalah tadi, self blame ini ya, gitu. Nah, kalau sudah ada muncul pikiran negatif, sebetulnya ini nih, pikiran negatif itu jadi kita merekayasa inputan-inputan ini sebagai sesuatu yang merugikan. Tolong garis bawahi ya. Dan itu bisa diperkuat oleh inputan lain. Misal kita melihat film gitu ya tentang sandwich generation yang tadi sudah di-spill Mas Dimas. Nah, kalau kita tidak bijak, kita akan melihat scene-scene yang negatif dan memvalidasikan itu ke dalam diri kita sebagai, oh ini saya dan saya begitu, tapi tidak keluar gitu, gak beres. Berhenti di situ tuh. Nah, itu jadi ketegangan dalam diri. Nah, bayangkan otot yang tegang ya. Otot yang tegang itu mudah sekali merasakan sakit. Nah, sama kondisi mental kita kalau tegang terus, bayangin gitu ya, jadi gampang kesinggung, itu tadi ya, gampang marah itu. Dan kemudian dari tension ini, dari ketegangan ini, resikonya adalah permasalahan personal gitu ya, seperti burnout ya atau kelelahan ekstrim. Kemudian demotivasi, udah gak semangat lagi, udah ngerasa kebiasaan yang dilakukan yang menyenangkan juga gak asik gitu. Kemudian udah mulai kehilangan fokus, biasanya yang karyawan nih, itu ya yang kerja di kantoran gitu, yang paling kerasa tuh. Udah mulai kurang konsentrasi, kemudian perasaan tidak berharga. Ini yang paling bahaya sebetulnya. Ketika merasa bahwa ada pikiran-pikiran, aduh saya nggak becus, saya nggak layak, saya nggak mampu. Ada generalisasi. Satu permasalahan dibikin sebagai sesuatu yang merusak segala hal gitu ya dalam diri yang pernah dibangun. Kelelahan emosional gitu ya, dan kemudian gangguan abnormalitas pada akhirnya kalau terus-menerus ketegangan ini kita keep gitu ya. Gangguan abnormalitas ini misalnya depresi, somatisasi atau psikosomatis gitu ya. Psikosomatis itu mungkin di antara rekan-rekan ada yang pernah dengar juga ya gitu. Misalkan muntaber kalau misalkan stres sedikit gitu. Kemudian yang paling parah adalah melukai diri sendiri baik secara fisik maupun psikis. Yang paling baik secara fisik tentunya ya. Dan ada pemikiran untuk bunuh diri. Gitu. Karena tekanannya ini sudah tidak terbendung lagi. Gitu. Jadi udah ada pikiran-pikiran. Contoh yang paling mudah itu, yang biasanya orang-orang lakukan yang saya temui ya dalam konseling itu adalah ngebut bawa motor misalnya. Lagi mabok, lagi marah. Itu adalah pemikiran bunuh diri. Gitu. Karena dia sudah tidak aware, sudah tidak sadar gitu tentang pentingnya keselamatan diri. Dan kemudian berdampak juga pada aspek sosial gitu. Kita jadi terhambat gitu ya hubungannya di tempat kerja, kita tidak bisa mengikuti program-program tertentu gitu ya. Karena kita merasa kesibukan yang sudah dimiliki sebagai sandwich generation ini itu tidak bisa disisihkan gitu. Kemudian ada hambatan dalam pertumbuhan diri dan karir gitu. Karena misalnya contoh yang paling mudah itu kita mau dipromosikan nih
di perusahaan, tapi harus keluar kota. Nah, tapi kita punya orang tua yang sudah sepuh yang harus dirawat dan nggak bisa ditinggal. Dalam hal pertumbuhan karir itu menghambat ya, dalam hal pertumbuhan karir gitu. Terlepas dari persoalan harus merawat orang tua tadi ya, gitu. Kemudian masalah kinerja tentunya kinerja ini bisa akademik, mungkin yang sedang kuliah atau yang sedang sekolah, dan juga profesional di tempat kerja. Kemudian masalah hambatan keterlibatan baik di tempat kerja gitu ya maupun di komunitas gitu karena sudah sangat lelah nih dirinya oleh ketegangan yang dialami. Nah, ketegangan dan risiko dampak yang dialami ini saling mempengaruhi dan saling memperkuat atau memperlemah. Maksudnya kalau tensinya bisa dikelola, risiko dampaknya akan berkurang. Nah, maka balik lagi nanti ketegangan juga akan berkurang. Jadi tektokan seperti itu. Oke. Selanjutnya boleh next. Nah, jadi kita perlu berpikir dengan jernih. Ini butuh waktu yang gak cukup sehari atau seminggu mungkin untuk melihat ke dalam diri gitu ya, untuk memisahkan dan memetakan permasalahan yang muncul karena kita sebagai sandwich di situ. Tapi kalau gak ada masalah, gak apa-apa ya. Kalau udah bisa kelola itu bagus sebetulnya. Nah, caranya adalah yang pertama dengan melihat sesuatu itu sebagai kebutuhan atau keinginan. Kemudian lihat peran ini atau tugas atau pekerjaan apapun itu gitu ya. Itu untuk diri sendiri atau untuk di luar diri. Maksudnya adalah entah itu pasangan, anak, orang tua, kakak ataupun sebagainya. Nah, saya di sini coba petakan gitu ya ke dalam sebuah matriks gitu ya di sini. Nah, bisa ini dipakai oleh rekan-rekan gitu ya, salah satu matriksnya untuk memetakan gitu. Mana yang jadi kebutuhan, mana yang jadi keinginan. Dan kemudian mana yang untuk diri sendiri dan untuk luar diri. Di sini contoh ya. Ini di dalam tabelnya itu contoh. Misalkan untuk matriks kebutuhan diri itu adalah kesehatan fisik, mental, kemudian pertumbuhan diri. Pertumbuhan diri adalah misal ya yang paling konkret itu pengen lanjut studi. Tapi uangnya nggak cukup gitu. Nah, kita tapi tuliskan dulu nih. Tuliskan dulu. Itu dirasa sebagai kebutuhan gitu ya untuk diri sendiri. Itu kita tuliskan. Jadi akan berbeda-beda, akan bervariasi. Ada yang melihat itu sebagai kebutuhan, ada yang melihat itu sebagai keinginan. Dan kemudian misalkan untuk matriks kebutuhan luar diri. Nafkah lahir batin, kalau udah yang berpasangan gitu ya, kepada pasangannya, anaknya, ke orang tua juga bisa nafkah lahir batin gitu ya. Kemudian tanggung jawab, apa nih yang jadi tanggung jawab saya gitu, misalkan sebagai anak. Itu harus dipahami. Nah, artinya kita harus punya literasi yang baik. Literasi mana yang akan kita jadikan sebagai acuan? Kalau dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban, tapi ada rinciannya kok. Gitu. Dilihat apa aja rinciannya. Itu gak akan kita bahas di sini ya. Panjang sekali. Kemudian sandang, pangan, papan. Gitu. Kebutuhan untuk membelikan baju misalnya, apakah memang benar gitu ya sebagai kebutuhan, atau misalkan kebutuhan untuk membangun suatu rumah, atau misalkan ya orang tua sepuh dan harus dirawat nih tiba-tiba nih, di tengah rumah tangga nih ya, yang udah rumah tangga, maka kita harus sediakan kamar misalnya. Apakah itu kebutuhan atau bisa ntar aja? Nah, itu kan akan mempengaruhi kondisi finansial ya. Nah, kalau untuk matriks keinginan, lihat misalnya untuk yang diri sendiri itu pengen liburan sendiri gitu ya, gitu, atau barang-barang tersier, barang-barang sekunder, karena bisa jadi sebagai kebutuhan seperti handphone, laptop gitu ya. Kalau untuk yang kerja itu kan udah jadi barang yang dibutuhkan gitu ya, tapi sekunder gitu. Kemudian untuk di luar diri, kadang gini, di antara teman-teman selalu terbesit ingin membahagiakan orang tua. Kalau untuk muslim pengen berangkatin haji. Nah, ini yang masuk tadi standar ya tentang ekspektasi diri atau mungkin ekspektasi sosial. Misalnya gitu ya, keluarga besar sering ngomong gitu, kerja udah lama, berangkatin haji dong, umroh dong orang tuanya. Itu pasti mempengaruhi pikiran banget ya gitu. Tapi lihat gitu, apakah itu sebagai kebutuhan atau keinginan? Karena si keinginan ini kan bisa kita tunda. Sementara kebutuhan harus segera. Nah, semoga si matriks ini bisa menjadi sebuah insight ya
mungkin rekan-rekan punya tools yang lebih baik gitu, yang lebih tajam, itu lebih bagus diterapkan. Gitu. Oke, boleh next slide. Nah, ini bagaimana tentang tetap waras ya intinya di antara tekanan dan tuntutan. Oke, kita sepakati bahwa menjadi seorang sandwich generation ini di Indonesia, di budaya kita gitu ya, di berbagai agama ataupun suku adalah sebuah keniscayaan ya gitu di budaya timur, khususnya ke orang tua deh. Ke orang tua dulu aja misalnya gitu. Tapi banyak juga yang menjadi sandwich untuk adik, untuk kakak, biayain kuliah. Itu di filmnya kayak gitu ya. Itu banyak yang harus dibiayai gitu. Nah, tapi perlu teman-teman lihat mana yang menjadi kewajiban dan mana yang menjadi privilege. Maksudnya adalah kalau bisa memenuhinya ya keistimewaan aja. Kalau nggak dijalani nggak masalah gitu. Itu harus dipahami. Itu harus literasi lagi ya. Bisa dengan ikutan webinar-webinar seperti ini gitu ya, atau diskusi dengan teman yang lebih mumpuni atau dengan membaca gitu. Nah, setelah menyepakati itu, teman-teman, ini adalah lapisan yang bisa dilakukan gitu ya untuk menghadapi challenge, tantangan, gejala gitu ya yang muncul dalam psikologis diri masing-masing. Kita bagi ke dalam 3 lapisan. Yang paling inti adalah pikiran. Segala sesuatunya itu bermula dan bermuara dari pikiran. Yang paling dasar adalah tentang melihat situasi sebagai realita diri sendiri, gitu. Bahwa ini kenyataan saya. Kalau misalkan di antara rekan-rekan mengalami sebagai sandwich generation dan lebih banyak isu negatif, maka itu harus diterima apa adanya gitu. Misalkan ada gonjang-ganjing dari paman, dari bibi gitu ya, ada gonjang-ganjing dengan saudara, masalah dengan pengasuhan perawatan orang tua gitu ya. Ada gonjang-ganjing dengan pasangan, masalah pembagian waktu merawat anak. Ini ya, contohnya istri kerja gitu ya, dalam budaya patriarki itu kan jadi suatu tantangan terbesar ya, ketika punya anak nih misalnya. Nah, ini harus dilihat dulu sebagai ini terjadi pada diri saya, oke, gitu. Ini adalah jalan gitu ya, jalan yang perlu saya lalui, yang saya tempuh. Karena akan menjadi penyakit gitu ya bagi psikologis kita ketika denial, menolak itu. Emang tidak terbesit di dalam pikiran. Gak mungkin bilang saya gak mau ini terjadi pada saya. Enggak, tidak sadar kejadiannya. Nah, maka harus diafirmasi, harus divalidasi oleh pikiran kita. Saya menerima gitu ya, situasi-situasi yang terjadi pada diri saya gitu. Gunakan kata-kata yang lebih netral gitu ya. Hindari kata-kata yang cenderung negatif atau negatif gitu ya. Peristiwa yang menimpa. Nah, itu kan terkesan kita tuh jadi kayak victim korban gitu ya. Itu harus di-stop kayak gitu. Karena kita di sini berusaha untuk proaktif, kan ingin menghadapi. Kemudian ubah cara berpikir itu jadi lebih adaptif gitu. Nah, dengan cara yang lebih adaptif, kita nggak perlu memaksakan harus positif terus, enggak gitu. Ada kalanya kita, mungkin teman-teman ada yang pernah ini ya gitu mendiskusikannya tentang ketika kita menghadapi suatu permasalahan itu kita bisa freeze, diam, atau fight menghadapinya gitu ya, atau flight menghindarinya. Setiap masalah itu punya respon tersendiri yang pas gitu, dan teman-teman yang paling tahu mana yang harus dikonfrontasi gitu ya. Misalnya orang tua terus aja nuntut si kakak untuk biayain adik. Nah, teman-teman yang paling tahu harus gimana responnya gitu. Tapi tentu yang paling bijak adalah komunikasi. Komunikasi yang gimana? Yang asertif. Ya, asertif maksudnya intinya adalah komunikasi yang clear tentang apa yang dirasakan oleh diri sendiri. Gitu ya, tanpa menyinggung gitu lawan bicara kita. Nah, ini yang paling bijak responnya. Kemudian, temukan makna dari peran yang dijalani. Nah, contoh yang paling mudahnya adalah misalnya di antara teman-teman harus biayain adik, kakak gitu ya. Dan ngelihat kakak tuh
produktif sebetulnya ya, secara fisik dan secara mental. Tapi ada loh yang mereka tuh gak mau ngapa-ngapain ya, dan itu realitas gitu. Nah, tapi teman-teman terpaksa gitu ya. Mungkin ada yang merasa gak enak gitu sama orang tua, ini melihatnya sebagai titah orang tua gitu. Maka maknanya ini diubah, digeser gitu. Ini sebagai mandat dari orang tuaku untuk mendapatkan ridho misalnya ya. Kalau dalam Muslim ridho Allah. Ini selalu dihujamkan baik dalam me time gitu ya, ketika ibadah, ketika sendirian, selalu diputar-putar gitu. Dalam rangka mencari ridho Allah misalnya. Dalam rangka untuk menjaga stabilitas keluarga gitu. Nah, kalau misalkan melihatnya ke sana gitu ya, itu gak akan jadi masalah bagi diri kita. Tapi kalau ngelihat dua sisi gitu ya, misalkan sisinya lalu saya gimana, nah itu akan jadi pertentangan tersendiri ya. Oke, kita masuk ke lapisan yang emosi. Lapisan emosi ini adalah reaksi yang muncul dalam diri kita setelah pikiran-pikiran tadi ya dikelola sedemikian rupa gitu. Kalau misalkan memikirkan permasalahan dalam posisi kita sebagai sandwich ini sebagai masalah gitu ya misalnya, pasti akan muncul frustrasi karena kita pengen sesuatu tapi uangnya harus disisihkan gitu ya kalau masalah finansial. Kita pengen punya waktu banyak untuk berkarya gitu ya misalnya tapi harus ngerawat misalnya gitu dan muncul frustrasi, muncul amarah. Nah, itu diterima semuanya. Ini seperti tahapan di pikiran tadi ya, harus selalu divalidasi, diokekan gitu. Bayangkan ketika ada teman yang curhat ya ke kita gitu, kesal, marah, respon kita tuh kan selalu support ya gitu ke teman. Nah, bayangkan seperti itu. Kadangkali kita lebih keras sama diri sendiri. Ini kenyataan yang sangat-sangat tak kasat ya gitu. Seringkali gitu. Karena kita selalu menuntut diri untuk memenuhi kesempurnaan baik untuk orang lain maupun diri sendiri. Nah, anggap kita ini adalah teman bagi diri kita. Karena itu yang paling inti sebetulnya. Kemudian latih self compassion secara konsisten itu tadi sebetulnya. Jadi setelah mengakui gitu ya dan menerima apa yang dirasakan, marah, sedih, kesel gitu ya. Pokoknya apapun rasa tidak berharga itu. Kasihani diri sendiri gitu ya dengan menyayangi diri sendiri. Ini tekniknya banyak banget sebetulnya. Yang paling sering dijumpai itu adalah teknik butterfly, hug ya atau memeluk diri sendiri. Gitu. Kalau saya sendiri biasanya dengan meletakkan tangan di dada sambil bernafas. Coba deh sama teman-teman, ketika lagi ada masalah, letakkan tangan di dada ya, seperti ini. Itu tuh kita kayak kalau saya suka sambil ya Allah gitu, saya tuh ternyata berat banget gitu permasalahan. Tenang ya gitu, istirahat ya sejenak gak apa-apa kok gitu. Nah, ini self compassion. Macam-macam. Bayangkan kita lagi ke teman gitu aja mudah gitu. Kemudian sediakan ruang aman untuk ekspresi emosi. Kalau yang ekspresif gampang ya. Misalkan ada sahabat yang bisa dipercaya, itu udah belak-belakan, bocor semua gitu ya. Nangis-nangis, mungkin guling-guling gitu ya. Tapi kalau yang kesulitan mungkin bisa dengan nulis atau yang paling baik adalah ketika beribadah. Gitu. Mungkin di muslim ketika bersujud gitu ya, ketika kita sholat gitu ya. Nah, ketika bersujud itu kan ada yang bilang kita sedang membisikkan gitu ya apa yang kita inginkan, permasalahan dari bumi ke langit gitu. Nah, itu pemaknaan. Itu juga membantu kita gitu ya untuk menghadapi permasalahan sebagai sandwich. Kemudian tindakan. Nah, ini tindakan berkaitan dengan upaya komunikasi. Yang paling utama sebetulnya itu yang paling basic, komunikasi. Gitu. Tapi komunikasi yang asertif ini jujur sulit sekali, apalagi bagi orang yang tidak biasa gitu ya untuk terbuka, apalagi keluarganya tertutup. Wah, itu sulit banget. Gitu. Tapi komunikasi ini adalah cara yang paling praktis dan efektif. Gitu. Nah, kemudian tetapkan batasan peran dan waktu. Gitu. Jadi ada waktu khusus bagi diri kita gitu, terutama ketika sedang tertekan. Jangan sampai memaksakan diri, balik lagi. Ketika udah mentok banget, maka kita harus menarik diri keluar dari lingkaran masalah itu.
Karena kalau enggak, nanti muncul resiko-resiko yang tidak diinginkan. Marah, ngomong kemana-mana gitu ya, menyakiti perasaan, masalahnya tambah gede. Kemudian libatkan orang lain untuk berbagi tanggung jawab. Ini jika memungkinkan ya, karena saya seringkali melihat pembagian merawat orang tua gitu ya dengan kakak adik gitu. Ini sangat sulit misalnya. Itu sering banget kan ditemui. Nah, tapi tetap diupayakan untuk komunikasi. Setidaknya ada upaya untuk kita keluar gitu ya dari lingkaran permasalahan untuk diri sendiri. Jadi kita share masalahnya gitu ke orang-orang yang memang ada kaitannya. Kalau di pekerjaan kita harus cerdas untuk menjaga diri. Kalau tugasnya bukan bagian dari job desk kita dan kita udah gak punya waktu, maka jangan diambil, jangan paksakan diri. Balik lagi ke self compassion tadi. Kita harus realistis pokoknya kalau udah jadi sandwich. Bahkan realistisnya itu berlipat-lipat daripada orang-orang yang gak jadi sandwich. Gitu. Ini sebetulnya salah satu kelebihannya gitu. Karena jadi lebih kritikal gitu dalam berpikir, jadi lebih profesional sebetulnya. Dan kemudian sering merawat diri ya. Yang paling murah dan paling mudah merawat kesehatan mental kita. Nah, teman-teman mungkin ada yang stres kemudian makan junk food ya, misalnya es krim gitu ya, tapi sampai over gitu ya. Ada yang melihat-lihat konten di sosmed, itu memang menyenangkan sekilas, tapi sebetulnya itu tidak mengobati gitu ya. Itu hanya sekilas gitu. Balik lagi, cara yang paling bijak adalah beribadah atau mungkin meditasi gitu. Kemudian atur keuangan. Nah, ini literasi finansial, ini bahasan tersendiri. Literasi finansial ini, tapi coba pahami paling dasar aja gitu tentang kewajiban dan hak pembagian finansial. Coba teman-teman sadari deh. Kalau misalkan di antara teman-teman ada yang diwajibkan untuk membiayai adik, lihat apakah masih ada yang mampu dan berkewajiban. Misalnya ayah, ibu masih mampu gak? Misalkan ada kakak tertua, dia mampu gak? Nah, tapi harus dipahami dulu kewajiban ini ya, dan juga hak-haknya. Kemudian yang terakhir cari dukungan profesional. Tadi ya udah disinggung, kalau sudah mengalami permasalahan psikologis, syukur-syukur teman-teman lebih aware ketika ada gejala ringan. Itu langsung aja gitu. Batuk itu kan ringan ya dibandingkan TBC, tapi kan teman-teman gak nunggu TBC. Gitu. Misalnya seperti itu langsung aja konseling gitu ya dengan tenaga profesional, dengan psikolog gitu ya, atau para psikolog istilahnya itu untuk orang-orang di luar non psikolog seperti ustadz gitu ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau mungkin keluarga kita yang dia tuh bijak gitu ya dalam memberikan solusi. Begitu. Tadi kan upaya secara mandiri gitu ya, self help gitu ya, menolong diri sendiri. Tadi sudah dipaparkan dari 3 lapisan, pikiran, emosi, dan tindakan yang bisa diupayakan. Nah, kemudian upaya eksternalnya yang bisa diupayakan oleh kita gitu ya. Di sana kita bisa berproaktif meskipun nanti responnya karena melibatkan orang lain gitu. Meskipun responnya mungkin tidak sejalan, tapi layak untuk ditempuh. Itu ada 3 hal gitu ya, yang dapat menjadi penyangga gitu ya, atau dapat mengurangi efek negatif dari peran kita sebagai sandwich. Itu yang pertama adalah rumah tangga yang harmonis. Ini bagi yang sudah berkeluarga ya, gitu. Tidak dipungkiri ya, suami istri. Misalkan si istri ngerawat ibunya, suaminya itu nggak suka, itu sangat real. Nah, kalau kita menyangkut pautkan dengan nilai agama dan stigma, ya, ini harus ada. Dan stigma dari masyarakat, kalau suaminya komplain istrinya ngerawat ibunya itu tampak jadi dosa. Gitu ya. Nah, makanya rumah tangga yang harmonis itu jadi kunci agar si orang yang menjadi sandwich ini dapat menjalani rutinitasnya dengan kuat, dengan tahan gitu ya. Gitu, karena kan merawat sepuh iya misalnya gitu ya. Kemudian merawat suami iya, ngerawat anak iya kalau sudah beranak gitu. Dan juga mungkin sambil kerja, kebayang kan? Dan itu satu rumah. Belum lagi masing-masing punya karakter. Karakter sepuh itu kan seperti yang teman-teman tahu ya, mudahnya itu kayak anak-anak lagi katanya gitu. Nah, kita sebagai anak nih misalnya dari orang tua yang kita rawat, oke, tapi pasangan kita bisa jadi terganggu.
ini keharmonisan, jembatannya adalah lagi-lagi komunikasi, bener banget. Kenapa ya gitu komunikasi ini menjadi jembatan yang paling penting? Ya itu adalah niscaya kita gitu. Niscaya kita bisa berbahasa komunikasi dengan banyak ya dengan berbeda dengan makhluk lain ya gitu. Yang lain juga bisa berkomunikasi dengan binatang banyak hal gitu ya. Nah artinya teman-teman komunikasi dalam peran kita sebagai sandwich adalah senjata utama pamungkas gitu. Bagi yang sudah berumah tangga maka harmonis dulu gitu ya, harmonis dulu dan juga bisa paralel gitu. Kalau misalkan level harmonisnya itu sudah cukup gitu ya, ini yang gak harmonis ini harus harmonis dulu gitu, harus dikomunikasikan untuk membuka pikiran satu sama lain, disepakati perjanjiannya seperti apa jika perlu. Kemudian kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini harus dimunculkan oleh diri kita. Kalau kita misalkan bekerja yang tidak sesuai minat, yang tidak sesuai dengan cita-cita tadi ya, ekspektasi, cita-cita, yang tidak sesuai dengan tujuan karir kita, maka kita harus maknakan, harus adaptasikan, harus terima. Balik ke lapisan yang tadi. Harus terima realitas. Ya harus kita adaptasi. Ini adalah rezeki untukku. Dan ini sejauh ini bisa membuatku bertahan. Terima kasih ya Allah gitu ya kalau muslim. Terima kasih Tuhanku gitu. Karena membuat pekerjaan ini memampukanku gitu untuk menjalankan peran-peran ini. Dan ini istimewa, privilege orang lain belum ada. Belum tentu yang bisa kayak saya misalnya. Karena masalahnya unik. Gitu dan reaksinya unik. Kemudian keharmonisan keluarga besar. Ini sulit sebetulnya ditempuh di beberapa budaya tertentu itu di kita ya. Maksudnya di beberapa suku tertentu itu ada yang komunikasinya clear, ada yang enggak. Gitu. Tapi ini tanpa menyudutkan salah satu suku gitu ya. Gitu. Tapi kita melihat bahwa ada yang bisa belak-belakan, ada yang ngomonginnya di belakang gitu ya, sindir sampir segala macam. Nggak bisa ngomong secara langsung dengan jelas gitu ya, dengan objektif. Nah, itu adalah gejala-gejala yang akan menghambat untuk memunculkan keharmonisan keluarga besar, yang mana ini sebetulnya pilar penting ketika kita dihadapkan pada tantangan merawat sepuh gitu ya. Karena tadi case-nya tuh seperti yang didiskusikan barusan bersama Mas Dimas. Kalau keluarga besarnya harmonis, enak banget, aman. Dan saya menyaksikan sendiri gitu. Itu gak ada isu sama sekali. Itu bergantian, bersaudara gitu ya. Si anaknya yang berkunjung bergantian gitu. Kemudian kalau nggak mampu uangnya ditransfer. Kalau nggak mampu kirim perawat. Apa aja caranya, macam-macam. Maka dilihat sih kapabilitas sumber daya yang dimiliki. Saya bisanya apa? Apakah material atau non material? Tenaga, pikiran, atau perasaan, atau mungkin uang, materi gitu ya. Semuanya di-share gitu. Tapi bagi peran, bagi waktu. Nah, di dalam pembagian peran itu ada batasannya. Karena saya tadi gak bahas batasan, karena itu tidak langsung akan mengikuti sebetulnya. Ketika komunikasi ini jalan, perannya satu sama lain dipahami dan dilaksanakan. Gitu. Nah, merasakan kepuasan dalam area hidup lain seperti ketiga hal di atas ini dapat mengurangi dampak dari tekanan psikologis atau penurunan kualitas kesehatan mental. Gitu. Jadi kita seperti meja gitu ya, perlu membangun fondasi-fondasi. Karena kalau jadi sandwich generation itu, kalau saya lebih sukanya melihat sebagai meja dibandingkan sebagai sandwich. Si kaki-kaki mejanya itu harus kita bangun gitu ya, harus kita rawat agar beban-beban yang bertumpu di atas meja kita itu tidak jatuh. Kita sebagai meja juga tidak oleng. Kalau kita oleng kan semuanya jatuh yang di atas. Kalau kita misalkan tidak bisa merawat kesehatan, kita misalkan psikisnya sakit-sakitan, pikirannya di bawah stres ya, misalnya ngerawat orang tua, anak, kita sakit. Terus pasangan sibuk kerja misalnya gitu. Yang lain jadi terbengkalai, jadi ya kayak meja yang terguling. Seperti itu rekan-rekan untuk pemateriannya barangkali ya. Terima kasih. Oke,
Kang Sopyan, terima kasih banyak. Luar biasa sih dari tadi, antusiasme teman-teman juga sangat luar biasa. Teman tumbuh tadi udah menanyakan beberapa pertanyaan ataupun sharing pengalaman tentang tema ataupun topik kita siang hari ini. Dari mulai kolom chat ataupun tadi menyampaikan secara langsung. Sebenarnya dari diskusi ini mungkin dari teman-teman dan aku juga merasa kayak, oh ini gue banget nih, atau misalkan oh jadi gini ya rasanya jadi sandwich generation itu, gambarannya kira-kira yang belum merasakan sandwich generation. Karena tadi Kang Sopyan bilang bahwa sebetulnya kalau misalkan ekonominya middle high itu nggak kerasa nggak kerasa sandwich generation. Sandwich generation itu sangat terasa untuk generasi ataupun level ekonominya yang middle low gitu. Itu pasti kerasa banget. Makanya tadi konflik-konflik dalam keluarga kecil ataupun keluarga besar bisa saja timbul begitu. Pembagian tanggung jawab untuk menghandle orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Nah, aku sepakat sih tadi di awal tuh sebenarnya Kang Sopyan tuh menyampaikan bahwa sandwich generation itu dalam beberapa opsi POV itu kita bisa lihat sebagai hal yang positif ataupun negatif begitu. Positifnya bisa banget kita lihat, misalkan kalau dari di awal kan saya menggambarkan biar kegambar aja dari teman-teman tuh kita ngelihat film Home Sweet Alone. Nah di situ kan Kaluna itu kan sangat effort untuk keluarganya, tapi juga kemudian akhirnya dia mendelay keinginannya untuk membeli satu rumah yang dia inginkan, kira-kira gitu gambaran dari film itu. Nah, terus juga dalam film itu juga digambarkan bagaimana kemudian Kaluna akhirnya menerapkan boundaries untuk dirinya merasa tenang dan aman terlebih dahulu, sebelum akhirnya kemudian dia balik lagi ke keluarganya untuk menghandle beberapa problem yang ada di keluarganya begitu. Nah, sebenarnya itu relate banget sama topik diskusi kita hari ini ya, bagaimana kemudian cara Kaluna untuk menghealing bebannya ataupun men-set boundaries tadi untuk supaya kemudian paling tidak kesehatan mentalnya bisa lebih settle terlebih dahulu begitu. Akhirnya dia keluar dari rumah. Tadi juga salah satu penanya juga men-sharing pengalamannya bahwa kemudian dia men-set boundaries selama 2 tahun untuk tidak kemudian terlibat dalam konflik-konflik keluarga, dan itu works. Sebetulnya balik lagi yang tahu bagaimana kemudian cara memanajemen emosi dan stresnya itu ya diri kita sendiri. Mungkin nanti bisa dengan bantuan profesional psikolog ataupun psikiater begitu. Nah, aku juga ada beberapa pertanyaan sebetulnya Kang. Jadi sering banget nih kan ekspektasi keluarga tuh gede banget ke kita gitu. Sebagai sandwich generation gitu Kang ya. Sampai mungkin di beberapa teman-teman juga merasa bahwa ini tuh sebetulnya hidup gua, hidup saya, hidup aku, atau misalkan hidup kalian. Maksudnya yang berhak untuk menikmati hidup dengan utuh tuh tanpa kemudian harus menghandle persoalan-persoalan dari luar diriku tuh boleh atau tidak begitu Kang. Tadi sebetulnya sih Kang Sopyan sudah ngeset toolsnya ya, dipisahkan mana yang kemudian menjadi prioritas, keinginan, dan yang lain begitu. Maksudnya yang menjadi kebutuhan dan keinginan tuh memang harus betul-betul kita set dan kita pilih betul-betul secara detail mana yang kemudian bagian daripada ruang keinginan, mana yang memang menjadi kebutuhan seperti itu. Nah, tools tadi sudah di-share oleh Kak Sopyan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi satu alat untuk kita bisa apply dalam kehidupan sehari-hari. Tentu sebagai generasi sandwich ya, kita butuh tools itu untuk supaya kemudian tetap waras dalam menjalani kehidupan. Nah, di era digital juga apalagi Kang ya, banyak banget pressure dari beberapa konten yang mungkin kita bisa lihat, oh si ini udah punya pencapaian di sini, sementara aku masih repot urus keluarga dan seterusnya. Itu kan bisa jadi menjadi stimulus ataupun stresor tambahan ya Kang untuk kita, sehingga kemudian yang harusnya nggak jadi beban pikiran akhirnya mungkin jadi beban pikiran dari bagi sebagian banyak orang. Nah, hal itu juga mungkin bisa menjadi stresor baru ya bagi teman-teman begitu. Nah, makanya kalau dari saya sih tadi juga Kak Sopyan juga sebenarnya udah ngeset tools, tapi tambahan mungkin dari saya sedikit kayak untuk tools generasi sandwich itu yang pertama set manajemen keuangan dan perkaya literasi keuangan sebetulnya.
Karena tadi dari data yang ditampilkan juga sebetulnya sandwich generation itu terdiri dari teman-teman ataupun orang-orang yang kelas ekonominya tuh menengah ke bawah. Jadi memang yang pertama set manajemen keuangan yang baik, terus kemudian ya perkaya diri sendiri, perkaya diri kita dengan ilmu tentang literasi keuangan. Hari ini kan sudah banyak banget platform-platform yang juga kemudian mengedukasi dalam hal itu ya Kang ya. Yang kedua mungkin tadi apa yang kemudian diambil oleh Kak Silmi dan Kak Luna dalam film Home Sweet Loan, set boundaries. Ketika kemudian stresornya sudah sangat besar dan tidak bisa dihandle, selain tadi lari ke profesional misalkan, kita bisa ngeset boundaries. Kita rehat sejenak, ambil waktu untuk diri kita sendiri, untuk memulihkan sesuatu yang habis, baterai yang habis mungkin ya istilahnya, agar kemudian itu bisa pulih kembali dan kita bisa jauh lebih siap untuk menghadapi atau kembali pada rutinitas itu. Nah, kalau dari aku sih itu ya Kang. Ya selebihnya mungkin kita bisa self love dengan cara tadi misalkan kayak meditasi dan hal-hal lain yang bisa kita lakukan dan yang itu kemudian bisa lebih membuat kita tenang. Hal-hal itulah. Mungkin tadi bisa melakukan journaling dan beberapa teknik psikologi yang lain begitu Kang ya. Dan sebenarnya nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung webinar yang super insightful bareng Kak Sopian, Selaras Bertumbuh ex Modivia. Ini seru banget sih Kang, dari tadi kita diskusi interaktif banget sampai slide belum habis sudah banyak banget yang nanya Kang ya. Dan banyak ilmu, tips and trick tentunya yang kemudian bisa kita jadikan satu aplikasi yang kita bisa apply dalam menghadapi stresor-stresor dalam kondisi sandwich generation ini. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak ke Kang Sopian mewakili Modivia dan kami juga dari Selaras Bertumbuh, mengucapkan terima kasih ke teman tumbuh. Jadi kita punya istilah Kang untuk teman-teman audiens ataupun followers dari Selaras Bertumbuh adalah teman tumbuh. Jadi teman tumbuh ini inginnya konsep kita adalah kita sama-sama bertumbuh dan menjadi selaras bersama, kira-kira gitu Kang. Jadi tapi teman-teman jangan khawatir. Jadi kalau misalkan tadi beberapa pertanyaan yang mungkin juga kita minta maaf belum sempat bisa dijawab karena masih ada sisa pertanyaan itu Kang. Masih ada sisa pertanyaan, tapi nanti mungkin bisa kita jawab di lain kesempatan. Dan makanya keep an eye di sosial media kita Selaras Bertumbuh dan Modivia, biar kalian juga nggak ketinggalan update kita untuk jadwal webinar selanjutnya dengan isu dan topik-topik yang nggak kalah seru serta kemudian pemateri yang juga luar biasa ke depannya. Mungkin ada closing statement dari Kang Sopian sebelum nanti kita tutup. Silakan Kang. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Dimas untuk kesempatannya saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman melalui Selaras Bertumbuh dan kolaborasi dengan Modivia ya dalam topik sandwich generation ini. Kesehatan psikologis itu adalah sesuatu yang sangat bisa kita kendalikan ya. Sebetulnya itu yang paling murah gitu ya. Kosnya yang paling tidak banyak dalam segi apapun, baik dari sisi waktu, tenaga, biaya gitu ya. Dimanapun bisa kita lakukan dalam situasi apapun, khususnya dalam peran kita sebagai sandwich gitu ya di sini. Dan banyak sekali tantangan yang dihadapi sebagai sandwich itu berbeda dengan orang yang aman-aman aja gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah sebagai sandwich generation itu adalah sebuah peran yang sangat istimewa, privilege gitu ya. Disitulah kita dibentuk gitu ya dan ditempa, karena itulah tujuan hidup kita sebetulnya gitu, pembentukan kita sampai akhir hayat gitu ya. Karena kita itu akan meninggal dan kita tuh selalu memimpikan kita ingin meninggal atau mati seperti apa gitu. Dan dengan menyematkan peran sebagai sandwich, kita membiayai orang tua, membiayai saudara mungkin ya, bahkan ada juga saudara jauh yang kita biayai mungkin. Itu adalah keistimewaan tersendiri. Itu bisa dibilang sebagai anugerah. Pada saat itu, kalau saya sebagai muslim ya, Allah sedang mengamanahkan sebuah tugas besar gitu.
Ya, ini tugas-tugas yang sangat istimewa gitu. Bahkan ada beberapa orang tuh yang pengen gitu ya membiayai orang-orang di luar dirinya, di luar keluarga intinya gitu. Ada yang pengen banget. Dan ketika teman-teman merasa dimampukan, tetapi ada tekanan, itu adalah hal yang lumrah. Seperti itu. Karena ada hal-hal dalam diri juga yang menuntut gitu ya ke diri sendiri. Nah, di sini melalui webinar kali ini dengan pembahasan yang sudah selesai adalah untuk mencapai penyelarasan antara diri dengan peran sebagai sandwich beserta tantangan-tantangan ini. Saya harap rekan-rekan senantiasa diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya dalam hal apapun ya, dari sisi Amin. waktu, kesehatan, tenaga Amin. gitu ya, karir dan juga keuangan apalagi ya gitu. Saya ucapkan terima kasih untuk antusiasme rekan-rekan sekalian sehingga diskusi kita menjadi hidup. Gitu. Oke, untuk teman-teman tumbuh boleh on cam dong sebentar, kita mau foto bareng nih, belum sempat foto bareng tadi. Boleh foto bareng dulu kita? Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, teman-teman, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Jika hidup adalah es krim, maka nikmatilah sebelum meleleh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep stay happy, healthy, and keep growing. Bye.